Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Novi Abdul Rahman, SD Negeri Bakarejo 2, Kecamatan Guntur. Sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Mustafa dari SD Temoreso 2. Sebelah kiri saya. Saya Eki Yuniarsi dari SD Negeri DP 2. Pada kesempatan kali ini akan mempraktekkan kegiatan supervisi kucing akademik dalam rangka memenuhi kebutuhan tugas calon guru penggerak Angkatan 11 tahun 2024 Kabupaten Demak. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Terima kasih Bu Eka dan Pak Mudebar atas waktunya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan supervisi kegiatan kucing yang nanti Bu Eka dan Pak lakukan. Tapi sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa Bu Eka selaku coach dan kemudian Pak Mudebar selaku kucing. Saya izin ke Bu Eka dulu Pak Mudebar. Begini Bu Eka, sebagai coach, bagaimana percakapan kucing yang nanti akan Bu Eka lakukan dengan Pak Mudebar? Baik Pak Nove, untuk percakapan yang dilakukan ini itu ada rubrik penilaian yang akan kita laksanakan itu diantaranya yang pertama itu mendengarkan aktif yang berasal dari penilaian asumsi pribadi dan asosiasi, serta dapat menangkap emosi kucing, dan kedua itu saya akan memberikan pertanyaan berbobot, di mana kan pertanyaan tersebut itu pertanyaan terbuka yang berasal dari informasi bersumber dari kucing. Yang ketiga itu memperdayakan Koji dengan harapan agar Koji itu dapat membuat rencana aksi yang lebih spesifik dalam mengatasi permasalahan yang sudah dihadapi Pak. Selain itu juga akan berbagi pengalaman yang mendorong munculnya ide kreatif jika diminta oleh Koji. Begitu Pak Novi. Wah, baik sekali Bu Eka. Dari penjelasan tadi saya menangkap ada 3 rubrik yang nantinya akan kita sampaikan dalam kegiatan kucing. Ada bagaimana memberikan pertanyaan berbobot, kemudian memberdayakan dari kucing sendiri. Sekarang yang ingin saya tanyakan, kompetensi yang ingin dikembangkan dalam percakapan nanti kira-kira apa Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu Pak, yang pertama itu kemampuan saya selaku coach dalam mendengarkan aktif yang bebas dari penilaian. Kemudian asumsi dan asosiasi, yang berikutnya itu kemampuan menangkap emosi dari Koji. Kemudian itu memberikan pertanyaan yang berbobot serta kemampuan pemberdayaan Koji. Begitu Pak Novel. Oh, baik sekali Bu Eka. Lalu bagian kompetensi mana secara spesifik dalam memberdayakan kucing yang menjadikan fokus dalam percakapan nanti Bu? Bagian kompetensi secara spesifik yang akan saya observasi yaitu memperdayakan Koji dengan cara memberikan bantuan yang sifatnya itu membantu mengidentifikasi permasalahan serta memancing kreativitas dan pemecahan masalah, serta membantu mendorong Koji untuk menemukan solusi dan kesadaran diri masalah yang dihadapinya Pak. Baik Bu Eka. Pada kesempatan ini nantinya Bu Eka akan selaku coach, kira-kira indikator ketercapaian apa yang ingin Bu Eka capai dalam kegiatan kucing nanti? Ya Pak, indikator pertama yang ingin saya capai itu dengan yang pertama itu ya Pak, tujuan pengembangan yang dilakukan oleh coach. Saya sebagai coach selaku coach ya dapat mendengarkan aktif dan bebas dari penilaian dari anggapan Pak, dan bebas dari pengaruh emosi dari Koji, dan saya dapat mengatasi sehingga itu tuh Koji dapat mengatasi tujuan permasalahannya, kurang lebih seperti itu Pak. Terima kasih Bu Eka atas penjelasannya. Mudah-mudahan dalam kegiatan kucing nanti apa yang menjadi keinginan dari coach Bu Eka sendiri akan tercapai, kompetensi yang nanti tadinya disampaikan Bu Eka juga akan terpenuhi, sehingga dapat memberikan solusi atas masalah yang akan dihadapi oleh kucing nanti. Silakan kegiatan kucing bisa dimulai. Waktu saya
silakan buat kita sama Pak Mudabar. Monggo silakan. Terima kasih Pak Novel. Ya, Terima kasih, Pak Novel. sama-sama Pak Mudabar. Selamat pagi Pak Mudabar. Pagi Bu Eka. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Eka. Hari ini terasa sangat baik daripada kemarin yang agak lesu Bu. Kemarin saya dapat berita ya Pak, katanya Pak Mudabar itu sempat sakit 3 hari nggak masuk. Itu sakit apa Pak? Ya Bu, kemarin sempat asam lambung naik. Jadi untuk berangkat ke sekolah itu badan juga tidak kuat. Jadi saya minta izin kepada kepala sekolah untuk izin ke daring. Di sini tuh kalau asam lambung itu berasal dari pikiran juga Pak. Iya. Kira-kira tuh Pak Gofar itu ada pikiran apa ya? Barangkali kita mau sharing mumpung saya ini lagi free, nggak ada kegiatan mengajar, kita ngobrol-ngobrol sebentar Pak. Oh iya Bu, kemarin sebelum saya sakit itu kan ada masalah di kelas saya ya Bu. Ada 2 anak yang belum bisa membaca Bu. Itu sudah menguras pikiran saya. Bagaimana cara saya itu menuntaskan anak itu agar nantinya naik di kelas 3, karena saya kan mengulang atau mengajar di kelas 2 Bu. Nantinya anak itu naik di kelas 3 itu sudah lancar membacanya gitu loh Bu. Jadi pemikiran itu setiap hari saya pikir, setiap hari saya berkonsultasi dengan anak itu, tapi selama ini belum ada kemajuan Bu. Jadi kemarin-kemarin itu pemikiran saya agak terlalu terfokuskan kepada anak 2 itu Bu. Mungkin dari itu saya lupa untuk makan siang, cara menyelesaikan permasalahan anak yang pertama itu kan perempuan Bu, yang namanya itu Reva, yang satu itu laki-laki namanya Rafiq. Kedua anak itu saya tanya, ternyata di rumahnya itu orang tuanya yang Rafiq itu di luar negeri, yang Reva itu ibunya kerja di PT Glory Dunia itu Bu. Mungkin permasalahan yang saya hadapi selama ini ya baru ini. Jadi gini Pak, kalau saya lihat kan Pak Mudabar itu punya permasalahan. Sekarang kan Pak Mudabar intinya ingin curhat dengan saya ya. Iya. Kira-kira tuh tujuan Pak Mudabar curhat dengan saya itu apa? Ya saya curhat dengan Bu Eka kan saya lihat dulu Bu Eka juga mempunyai permasalahan seperti itu. Ternyata Bu Eka bisa menuntaskan anak kelas 4 bisa naik ke kelas 5 itu bisa lancar membaca Bu. Ya dari pengamatan saya, apa sih cara Bu Eka bisa menuntaskan anak itu dan nantinya akan saya praktekkan kepada murid saya yang setiap hari sudah saya ajarkan dengan pembelajaran yang seperti itu, tapi belum ada kemajuannya. Ya siapa tahu nanti saya dengan Bu Eka memulai percakapan ini, saya mendapatkan solusi yang terbaik itu Bu untuk anak-anak, karena tujuan saya mengajar itu agar anak-anak bisa membaca dan berhitung dan nantinya di kelas 3 tidak membebankan guru kelasnya. Semoga mudah-mudahan ya Pak ya, obrolan kita kali ini tuh bisa memberikan solusi terbaik dari permasalahan yang sedang Pak Mudabar hadapi. Kalau kira-kira seperti itu permasalahannya, kira-kira tuh hambatan dari Pak Mudabar sendiri itu untuk membuat siswa-siswa tersebut tidak bisa atau belum bisa itu tuh membaca itu seperti apa Pak hambatannya? Hambatan yang saya hadapi selama ini kan gini Bu. Setiap pagi anak-anak sudah saya ajari untuk literasi 15 menit Bu, setiap anak. Jadi saya setiap pagi itu setelah pembiasaan membaca Asmaul Husna, anak-anak masuk kelas itu sudah saya siapkan buku di depan sebelah tempat duduk saya itu Bu, meja. Terus setiap anak mengambil buku yang disukai lah. Saya beri waktu 15 menit mendata, dan anak itu yang tadinya itu duduknya bersebelahan Bu. Ternyata duduk yang bersebelahan anak yang belum bisa membaca dan belum bisa membaca itu saya jadikan satu, malah gojek itu Bu. Saling ya malah ngobrol sambil senggol-senggolan, jadi mengganggu anak
yang depannya sama samping-sampingnya itu. Jadi dari pengalaman itu saya pisahkan. Dan alhamdulillah sudah mulai berjalan dengan baik, Bu. Anak itu sudah mulai mau membaca dengan sedikit-sedikit karena anak itu bisa belajar juga di sekolahan, karena di rumah itu yang Reva itu bersama neneknya udah sepuh ya, udah tua. Jadi yang Wafid tadi di rumah dengan kakaknya juga mungkin tidak terbiasa mengajari anak, jadi ya bisa belajar membaca itu ya di sekolahan situ, Bu. Dan dari itu setelah jam pulang sekolah juga saya beri jam tambahan, Bu, untuk cara cepat membaca. Saya itu memberikan buku. Oh ya. Jadi apa yang saya lihat dari Pak Mudofar ini, permasalahan dari kendala ya dari yang timbul dari peserta didik Pak Mudofar itu karena kurangnya perhatian dari orang tua. Yang tadi Reva dia tinggal cuma bersama Mbak, yang satunya Wafik itu ibunya kerja di Glory di pabrik, jadi kurang perhatian, kurang ada yang memberikan pengarahan, ada yang memberikan menemani belajar gitu ya Pak ya. Kira-kira tuh Pak, langkah apa yang akan Pak Mudofar lakukan untuk bisa membuat dua anak ini bisa membaca? Oh, langkah selanjutnya yang ingin saya lakukan seperti ini, Bu. Saya memberikan buku Baca itu, Bu, untuk anak agar cepat membaca. Mulai dari aba seperti itu. Kan karena anak-anak setiap pulang sekolah itu saya beri jam tambahan, Bu, 15 menit. Jadi saya fokuskan kalau jam pelajaran itu untuk semua anak. Jadi tidak mengganggu konsentrasi dari anak di kelas, tapi saya meluangkan waktu untuk jam setelah sekolah itu 15 menit. Jadi anak itu saya beri arahan membaca 10 menit dulu. Saya lihat apakah anak itu ada perkembangannya. Nah, setelah saya lihat kok ada perkembangannya, nanti saya baru beri lanjutan ke tingkat yang lebih sulit gitu, Bu, agar anak-anak cepat-cepat membacanya, juga lebih memahami. Jadi yang lebih cepat itu dari Revanya, Bu. Ya, Reva itu kemarin saya beri acuan yang pertama itu halaman pertama, Reva cepat memahami. Dan untuk Wafid itu ya seharusnya guru tidak boleh ngomong seperti itu. Agak lambat, Bu. Agak lambat mungkin karena dia seperti laki-laki juga moodnya kadang naik dan turun. Tapi kalau untuk Reva karena dia seorang perempuan agak nurut sama gurunya, mungkin dia juga lebih cepat menangkap dari pembelajaran dari saya. Mungkin karena cenderung perempuan ya Pak, Ya. jadi lebih telaten gitu ya, Ya. lebih semangat daripada yang cowok itu lebih banyak bermain gitu ya. Oh ya, rencana Pak Mudofar sudah bagus. Selanjutnya bagaimana tindak lanjut yang akan Pak Mudofar lakukan untuk membuat rencana atau mewujudkan kegiatan atau rencana aksi Pak Mudofar ini? Langkah awalnya itu apa? Ya, Bu, langkah awalnya nanti saya akan izin kepala sekolah, karena itu program mungkin yang saya buat sendiri. Karena itu di luar jam pelajaran. Iya. Nanti saya akan izin kepala sekolah. Saya akan membuat jadwal mungkin 1 minggu itu 3 kali, dan saya akan meminta tolong atau berkonsultasi dengan guru kelas yang lain seperti guru kelas 3 atau kelas 4. Jadi setiap mungkin seminggu 3 kali itu kan hari Senin, Rabu, sama Jumat aja, Bu. Jadi Senin itu bisa dengan saya jadwalnya, nanti hari Rabu dengan Pak Guni, hari Kamisnya dengan Pak Ridwan. Jadi anak-anak itu tidak bosan. Mungkin pembelajaran dengan saya kan, oh ya anak dengan saya itu mungkin sudah terbiasa. Tapi metode dengan Pak Guru yang lain bisa lebih, anak-anak juga bisa lebih menerima. Jadi saya pengennya itu anak-anak bisa lebih tahu atau mempelajari dari mana saja.
dari guru kelas 1, guru kelas 2, guru kelas 3. Jadi mulai dari itu saya akan membuat jadwal serinci mungkin Bu, agar anak-anak juga bisa memahami pembacaan dengan baik dan jelas. Jadi yang saya lihat dari Pak Mustafa tadi, Pak Mustafa itu ingin melibatkan kepala sekolah, pihak sekolah ya, terus teman Pak Mustafa, teman sejawat, terus kira-kira untuk orang tua ya Pak, untuk wali dari anak tersebut itu kira-kira Pak Mustafa akan melibatkan mereka tidak? Oh ya gini Bu, karena dari kelas saya mungkin sudah saya beritahukan dulu untuk wali murid dari Reva dan Mbak Fit itu sudah saya konfirmasi. Bu, sebelumnya saya mohon maaf karena anak-anak dari panjenengan itu untuk membacanya masih kurang. Jadi saya minta waktu setelah pulang sekolah itu 15 menit. Tapi cuma seminggu 3 kali Bu. Saya mohon maaf jika nanti anak-anak ini telat. Jadi saya sudah minta izin kepada mereka Bu, agar orang tua juga tahu kalau kegiatan di sekolah itu mereka ada materi tambahan atau materi membaca tambahan, agar anak-anak itu juga bisa lebih menghargai cara membaca itu. Bagus sekali rencana yang akan Pak Mustafa laksanakan. Semoga berjalan dengan lancar nih tadi. Terus kira-kira tuh lama waktunya untuk mempersiapkan ya Pak, dari mulai izin kepala sekolah sampai pelaksanaan itu, kira-kira tuh untuk membuat rencana itu tuh kira-kira berapa lama Pak? Ya saya perkirakan itu 3 hari Bu, karena saya izin kepala sekolah dulu. Nanti kalau kepala sekolah itu memberikan izin langsung, mungkin kan kepala sekolah juga perlu surat Bu ya, surat izin, karena saya juga melibatkan teman sejawat. Mungkin nanti karena kelas 2 itu pulangnya setengah 11. Jadi untuk guru kelas 11 di kelas 3 itu yang mengajar jam tambahan nanti bisa saya gantikan untuk mengajar di kelas 3. Untuk kelas 4 juga seperti itu Bu. Jadi untuk izin kepala sekolah nanti 1 hari, dan saya juga akan menemui satu persatu dari guru kelasnya masing-masing. Saya meminta bantuan tersebut. Jadi dari itu nanti kita bisa konsultasi lagi dengan kepala sekolah. Pak Doni dan Pak Ridwan itu sudah menyanggupi untuk jam tambahan yang saya ajukan itu. Sangat menarik ide dari Pak Mustafa ini. Jadi gini, mungkin rencana Pak Mustafa itu bukan hanya untuk 2 anak ya, Iya. bisa ditambah dengan kelas lain, atau bisa dibilang kelas 1 yang masih belum bisa membaca, atau kelas atas yang belum bisa membaca, jadi bisa diikut sertakan gitu ya Pak ya? Oh iya Bu, rencana saya juga begitu. Nanti kalau sudah berjalan mungkin dari 1 minggu, anak kan akan tertarik Bu. Iya. Oh iya, di kelasnya Pak Muntufar itu ada jam tambahan, dan itu pun tanpa memungut biaya sepeser pun Bu, karena kami dari tim sekolahan juga tidak membolehkan itu, dan saya juga pun dari hati nurani saya sudah tertanamkan untuk menuntaskan aksara agar anak itu bisa membaca. Jadi teman-teman saya juga sudah saya sosialisasikan agar kita bisa menuntaskan, lulus dari SD Temerosot 2 itu harus bisa membaca dan berhitung gitu. Bagus sekali, memang harus seperti itu Pak. Jadi untuk membuat anak didik, peserta didik kita ya Pak ya, untuk menjadi pintar kan itu berbagai macam cara dan solusinya Pak. Kalau setiap permasalahan gitu, Bapak Mustafa itu sudah bagus sekali rencananya. Semoga semua usaha atau rencana Pak Mustafa itu bisa membuahkan hasil. Oh iya Bu, terima kasih. Semoga dari percakapan ini saya juga sudah mendapatkan ide-ide yang sangat bagus Bu. Ya, terima kasih Bu Eka atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eka dan Pak Muntufar atas kegiatan coaching yang sangat menarik sekali. Bisa mendengar
berjalan dengan lancar, suasana juga sangat menyenangkan. Pak Nurbar juga memakai bahasa tubuh yang sehingga Bu Eka selaku coach juga merasa nyaman. Bu Eka menyampaikan juga tidak ada tekanan, mengalir, jalan, sehingga terciptalah solusi sendiri dari Pak Nurbar. Sebelum kegiatan supervisi ini saya akhiri, saya sedikit mau bertanya ke Bu Eka. Menurut Bu Eka sendiri, dari ketiga kompetensi yang tadi Bu Eka sampaikan, apakah kira-kira itu sudah sesuai dengan harapan dari Bu Eka sendiri? Monggo Bu Eka silakan. Baik Pak, menurut saya yang kompetensi dari percakapan ini ya Pak sudah sangat sesuai Pak, dimana kegiatan inti atau kegiatan tadi yang saya sudah lakukan bersama Pak Nurbar itu, saya sudah membuat atau memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang bebas dari penilaian, kemudian dalam menemukan ide atau solusi dari coach dapat intervensi dari saya selaku coach. Dalam kegiatan tadi juga saya tidak membagikan pengalaman saya Pak yang tidak diminta oleh coach. Kemudian semua pertanyaan yang saya ajukan itu bersumber dan relevan dengan informasi yang saya peroleh dari uji dari coach ya Pak, sehingga hanya fokus pada permasalahan tanpa melebar keluar dari persoalan. Dalam kegiatan tadi coach juga mampu menyadari emosi dan juga memahami cara mengatasi tanpa adanya intervensi dari coach. Begitu Pak Nurbar. Terima kasih Bu Eka, Pak Nurbar. Sedikit saya ke Pak Nurbar sebentar ya Pak. Ya. Bagaimana perasaan Pak Nurbar setelah tadi melakukan coaching? Yang tadinya, terima kasih ini Pak. Yang tadinya saya masih berpikiran bagaimana sih solusi yang akan saya hadapi untuk mendapatkan anak-anak itu mantan membacanya. Tapi setelah saya bercakap-cakap dengan Bu Eka, ternyata solusi yang saya diberikan oleh Bu Eka atau saya timbulkan sendiri itu sangat luar biasa. Ya, semoga dari percakapan ini bisa berjalan nantinya dengan baik dan apa yang menjadi keinginan saya juga bisa terwujud Pak. Amin ya. Jadi sekarang sudah lega ya Pak Nurbar ya. Terima kasih Bu Eka dan Pak Nurbar yang memberikan kesempatan saya untuk bersupervisi. Ada beberapa catatan yang mungkin juga bisa memberikan pengalaman buat saya sendiri pribadi, bagaimana juga melakukan coaching yang benar sehingga solusi dari setiap masalah bisa terselesaikan tentunya. Supervisi untuk kali ini saya cukupi. Bu Eka dan Pak Nurbar bisa melanjutkan aktivitas yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.